Selamat pagi saudara-saudari dimanapun saudara-saudara berada. Kembali kita beribadah online pada pagi hari ini. Saudara-saudari dimanapun berada tetap merindukan lawatan Tuhan dan terus Tuhan menjaga kita semua di masa pandemi ini. Mari saudara-saudara kita bawakan lagu Immanuel, Tuhan beserta kita semua.
Allah beserta kita semua Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Betul-betul Tuhan, kami yang berharap padamu Tuhan merasakan itu Tuhan. Betul-betul Tuhan, Kau beserta kita semua Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah online Tuhan. Yang Kau tolong melawati Tuhan, pribadi atas pribadi dimanapun berada Tuhan. Kau siapkan hati mereka Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kau bukakan hati mereka Tuhan, dan Kau beri sukacita kepada mereka Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, Kau tetap memberikan sukacita kepada mereka Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah online ini pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, bahwa Tuhan kita Alfa Omega dan hidup kita penuh mukjizat. Mari saudara-saudara kita bawakan pujian Hidupku Penuh Mukjizat.
saudara-saudara, hidup kita penuh mukjizat, maka sepatutnya kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa Dia itu Tuhan yang luar biasa, Dia Raja. Mari kita bawakan pujian Dia Raja. Baik saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu menjadi rema buat kehidupan kita, menjadi kekuatan buat kehidupan kita menghadapi pandemi ini. Kita dibekali firman, maka kita akan lebih kuat lagi dan kita lebih percaya bahwa pertolongan Tuhan akan menyertai kita semua. Baik saudara-saudara, kita bawakan undangan Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Tak pernah terlambat
Ku
Ya Tuhan, dalam hidup kekuasaan penebusan, kesan terlebih Tuhan terlebih besar. Tak pernah tidak pernah terlambat. Allah selalu menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Karena kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kau terlebih besar dari apapun. Bahkan Kau terlebih besar dari masalah kami. Kami sungguh terlalu yakin dan percaya bersama Tuhan yang boleh dimenangkan. Bersama Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pemulihan. Dan setiap kami yang mengalami kesusahan, mengalami sakit, penyakit, mengalami apapun Tuhan, kami hanya mau berserah sama Tuhan. Karena kami percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Biar Roh boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu dan kami mendengarkan firman-Mu. Mari Kau yang berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, semuanya adalah dari Tuhan. Semuanya kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Dan biarlah kami boleh mendengarkan ya Tuhan, boleh fokus, boleh mengerti akan setiap firman Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, boleh kami lakukan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami buka pendengaran firman kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kekasih yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya kita akan fokus saudara ya, di dalam ibadah yang sudah kita ikuti dari awal sampai di mana kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kita menghargai firman Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri yang akan berbicara buat kita pagi ini. Mari siapkan hati kita. Saudara, kita akan masuk dalam firman Allah. Kita melihat satu pembacaan yang ada di dalam Roma 15. Kita baca ayat yang ke-13 ya. Saudara yang ada di rumah, saya mohon saudara pegang Alkitab kita masing-masing dan kita baca bersama-sama. Roma 15, kita baca ayat yang ke-13. Nah, firman Allah berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudara, firman Allah bicara tentang berdoa dengan iman dan pengharapan. Ya, berdoa dengan iman dan pengharapan.
Saudara, kalau hal ini datang, saudaraku, menyampaikan ada satu kabar yang gembira sementara kita dalam situasi kesulitan seperti ini, saudara. Dan firman Allah bicara, semoga Allah sumber pengharapan, saudara, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku, bukankah hari-hari ini situasi keadaan yang terjadi di hadapan kita, di dalam lingkungan keluarga kita, di mana kita berada dalam satu keadaan yang mencekam dengan adanya COVID-19 ini yang begitu banyak, saudaraku, memakan korban, saudara. Kalau saya bertanya, saudara, adakah sukacita Allah ada dalam hidup saudara? Adakah engkau memiliki pengharapan di dalam saudara? Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan bagaimana mau berharap, saudara, ya, keadaan yang ada di sekitar kita tidak mendukung dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau firman yang datang kepada kita, saudaraku, itu adalah firman yang Tuhan katakan adalah isi hati Allah. Saudaraku, sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tentunya saudaraku memiliki satu hal yang kita harapkan dari Tuhan, untuk sekiranya keadaan yang terjadi di depan kita, keadaan yang terjadi di sekitar kita ini akan berubah menjadi sesuatu yang baik. Itu harapan kita. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, saudara, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi harapan kita untuk sekiranya hal ini bisa berubah, pasti ada kepastian pertolongan Tuhan ada di dalamnya. Saudaraku, jadi firman Allah berkata di sini dikatakan apa saja yang kamu pinta di dalam doa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, firman Allah ini terdapat di dalam Markus, saudara, ya, 11 ayat yang ke-24. Saya mau katakan, saudaraku, doa yang disertai dengan iman dan hidup, saudara, ya, sekali lagi, doa yang disertai dengan iman yang hidup, saudara, akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya, akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, doa yang disertai dengan iman yang hidup membuka kesempatan bagi Allah untuk mengalami mujizat, saudaraku, dan pertolongan dari Tuhan. Kalau di dalam ayat yang ke-23, saudaraku, pasal yang sama, saudara, ya, kita baca Markus 11 ayat 23b. Itu ditegaskan, saudaraku, ya. Asal saja tidak bimbang hatinya, di sini dikatakan asal saja tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, saudara, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kuncinya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah percaya dan dengan iman. Percaya dengan iman. Saudaraku, saya bersuka cita. Kenapa, saudara, ya? Karena dengan kita percaya, kita yakini apa yang kita doakan itu ada jawaban. Apa yang terjadi itu akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, ya. Pertolongan Tuhan, ada mujizat terjadi, ya, di dalam setiap perjalanan hidup kita. Bukankah saudara melihat, saudara, ya, beberapa kekasih kita kemudian terinfeksi virus corona ini, kemudian mereka mengalami yang namanya kesembuhan, saudara, ya. Kenapa?
Saudara, karena di dalamnya mereka memiliki keyakinan, iman yang teguh, pengharapan yang kokoh, yang tidak tergeser. Mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupannya. Saudaraku, jadi saya katakan saudaraku, percaya kepada apa yang kita harapkan itu menentukan hasil yang baik yang kita akan peroleh. Saudara, selain dari iman, saudaraku, unsur yang lain tak kalah pentingnya di dalam doa adalah pengharapan. Saudara, pengharapan. Nah, ini bicara tentang ketekunan dan kesabaran, saudaraku. Kita di dalam menantikan jawaban Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, ya. Roma 5 ayat yang keempat. Firman Allah katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku, firman Allah katakan, iman dan pengharapan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama yang lain. Saudaraku, iman itu bicara, saudaraku, artinya saya katakan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sedangkan pengharapan berarti menantikan jawaban dan pertolongan dari Tuhan dengan tekun dan sabar. Jadi dua hal yang tidak terpisahkan, saudara. Jadi kita menantikan jawaban dalam doa kita, saudaraku. Dan pengharapan berarti menantikan pertolongan Tuhan. Tentunya di sini dikatakan ada ketekunan, saudara ya. Di sini harus bersabar. Karena doa-doa yang kita harapkan tidak datang dengan instan. Amin, saudara. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Saudara, pengharapan inilah yang mendorong kita, saudaraku, untuk terus-menerus berdoa. Saudara ya, terus-menerus berdoa siang dan malam hari, saudara ya. Untuk kita peroleh jawaban dari Tuhan. Untuk kita peroleh jawaban dari Tuhan. Saudaraku, banyak kali, saudaraku, dari antara kita ya. Ya, banyak dari kita yang doanya tidak beroleh jawaban dari Tuhan. Karena kita tidak bertekun di dalam doa. Saudara, kita tidak bertekun di dalam doa. Kita mudah kecewa, saudaraku. Kita mudah putus asa, saudara. Lalu kemudian hal yang lebih parah, saudaraku, karena kita tidak memiliki jawaban yang sesungguhnya kita harapkan. Kita mulai menyalahkan yang lain, menyalahkan si A dan si B. Terutama, saudaraku, satu hal yang perlu kita tidak bisa lakukan. Jangan sampai menyalahkan Tuhan. Ya, saudara, ini orang yang menyalahkan Tuhan, itu satu tanda dia memiliki hati yang gak beres dengan Tuhan. Amin. Marah, saudaraku. Kenapa? Jawabannya tidak dapat. Dia tidak peroleh jawaban dari Tuhan. Saudaraku, Permazmur mengatakan dan menegaskan, saudaraku, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Ini ucapan dari seorang yang namanya Raja Daud. Kenapa dia katakan begitu? Karena pengalaman dalam kehidupannya. Dia percaya apa yang sudah dia jalani hidup. Dan dia mengalami pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, firman Allah katakan di dalam Mazmur 25 ayat 3 bagian A, saudara ya. Jadi Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan umatnya, saudara. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan umatnya. Lain lagi, saudaraku ya. Lain hal, saudaraku. Jika kita menaruh pengharapan kepada manusia yang seringkali berujung kekecewaan, saudara ya.
Karena itu berdoalah dengan iman dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, pentingnya saudaraku, pengharapan kita jangan kita taruh kepada kekuatan-kekuatan manusia. Saudaraku, dengan keadaan yang terjadi ini, manusia nggak dapat menolong saudara. Saya bisa melihat bagaimana pemakaman penuh dengan COVID, saudara ya. Dan kalau sudah berada dalam situasi seperti ini, saudara, ya, orang yang kadangkala saudaraku memiliki pengharapan, bagaimana saudaraku kalau kita tidak ada di dalam keadaan seperti ini. Tentunya saudaraku, kita punya keyakinan. Ya, saudaraku, bukan berarti saya salahkan orang yang kemudian meninggal dengan COVID. Tapi semua kematian manusia itu ada di tangan Tuhan. Sudah diatur oleh Tuhan, saudara. Ya. Tapi saya mau katakan saudaraku, pengharapan kita kepada Tuhan jangan sampai tergeser, saudara ya. Memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita mau fokus. Di sini dikatakan dengan tekun bersabar menunggu jawaban Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan merindukan pengharapan kita saudaraku benar-benar tertuju kepada Tuhan. Saudaraku ya, firman Allah katakan nantikanlah Tuhan dan Ia akan bertindak. Ya, pertolongannya tidak pernah terlambat saudara. Karena firman Allah katakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, saudaraku, di situ dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Indah pada waktunya. Jadi pengharapan orang percaya tidak akan pernah dikecewakan. Saudara, kita bisa belajar dari seorang janda yang terus menerus saudaraku, dan tidak pernah mengenal kata lelah saudaraku. Dia datang kepada hakim yang lalim sampai beroleh jawaban. Kalau kita baca di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara, bicara hakim yang lalim, saudara, itu adalah hakim yang gak benar, saudara ya. Hakim yang gak takut sama Tuhan, saudara ya. Kita baca ayat ini, saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan datang membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Saudara, hal ini kita belajar dari seorang yang namanya ibu janda ini, saudara. Dia tidak merasa lelah, saudara ya. Berulang-ulang dia datang kepada hakim yang lalim. Di sini hakim ini adalah seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati sesama. Kalau toh dia seorang yang kemudian saudaraku jahat kalau kita lihat, tapi bisa menolong saudara. Firman Allah katakan saudaraku, Allah saudara ya, di dalam ayat yang ke-4, saudara kita lihat di situ ya. Apa yang firman Allah katakan di sini ya. Dalam ayat yang ke-4,
Berapa lamakah hakim itu menolak? Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walau aku tidak takut akan Allah, aku tidak menghormati sesama. Ayat 5, saudara. Kita lihat di sini. Cepat. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang ke-6, saudara, kita lihat di sini, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim itu. Ayat ke-7, saudara, kita lihat di sini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong? Saudaraku, ini yang kita bisa lihat, saudara. Allah begitu mempedulikan orang benar yang siang malam berseru kepadanya. Dan saya jamin orang yang berseru kepada Tuhan, saudaraku, ada pertolongan. Amin. Ada pertolongan, saudara. Kita bisa dilihat di sini, saudara, seorang janda, saudara, yang kemudian memohon haknya untuk dibela, toh dibela oleh orang yang tidak diharapkan untuk membela dia, kalau pikir gitu ya. Karena dia hakim orang yang tidak benar, tidak menghormati tidak takut akan Tuhan, tapi bisa menolong. Saudaraku, kehidupan kita di sini dikatakan Tuhan yang membela, yang membenarkan kita. Saudaraku, ada Tuhan yang siang malam mendengar doa dan seruan kita. Dan dia juga Tuhan yang akan bertindak menolong, saudaraku, apa yang menjadi keluhan kita. Saudaraku, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, hari-harinya kita, saudaraku, adakah pengharapan itu masih? Saudaraku, adakah iman itu ada di dalam kehidupan kita? Saudara, jadi iman dan pengharapan itu harus ada dalam kehidupan kita, saudara ya. Jadi inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Pengharapan ini bicara tentang ketekunan dan dalam kesabaran, saudaraku, kita menantikan jawaban Tuhan. Dan ketekunan, saudaraku, menantikan jawaban dari Tuhan. Jadi bertekun di dalam doa. Sementara doa belum dijawab, tetap berdoa dan terus berdoa. Saudara, ya. Saudara, saya percaya, saudaraku, pertolongan Tuhan pasti datang. Amin. Pertolongan Tuhan pasti ada. Dia akan kerjakan buat kehidupan saya yang dengan saudara yang selalu hidup berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, jadi mari di hari-hari yang akhir ini, hari-hari yang penuh dengan berbagai-bagai, saudaraku, persoalan yang terjadi, saudaraku, dengan adanya COVID-19 ini, saudaraku, ini berdampak pada ekonomi, saudara ya, usaha kita. Baru-barusan tadi, saudaraku, ada beberapa kasih katakan mereka harus kerja di rumah, tapi karena kerja di rumah harus potong gaji, saudara ya. Kenapa? Karena memang situasi seperti ini. Tapi saudara, nggak usah takut, nggak usah kecewa. Kita berharap kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Amin. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita, saudaraku. Apa yang terjadi di depan kita, saudaraku, ada pertolongan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Di dalam kehidupan kita, bagaimana untuk bisa dapatkan pertolongan itu? Ya, Tuhan minta supaya iman dan pengharapan kita, saudaraku, tertuju kepada Tuhan. Ya, jangan digeser dengan keadaan-keadaan yang terjadi, saudara ya. Kita mulai mengharapkan bukan lagi Tuhan kepada manusia. Manusia sekuat apapun melihat keadaan seperti ini, saudaraku, saudara tahu dengan COVID ini, saudara, tidak ada bilang orang kaya, orang yang berhasil, orang yang memiliki harta yang melimpah, semua kena, saudara ya. Jadi manusia sekuat apapun, sekaya apapun, sebesar apapun kekuasaannya, saudaraku, semua ada kena dengan keadaan seperti itu. Nah, bagaimana kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, saudara? Pengharapan kepada Tuhan yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Mari,
Setiap kebenaran firman Allah, apapun bentuknya saudara ya, yang kita dengar setiap hari, mari lakukan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, saya bersyukur saudaraku setiap pagi kita mendapatkan rema-rema firman. Saudara ya, dari renungan pagi, jadikan firman Allah itu pegangan buat kehidupan kita saudara. Menjalani hari-hari ini saudaraku, hanya firman dan kuasa Roh Kudus yang mampukan kita untuk dapat berjalan di hari-hari ini. Saudara, itu sebabnya firman Allah yang sudah kita terima dan kita dengar, yang Tuhan mintakan dalam kehidupan kita, imani dan memiliki pengharapan penuh. Karena apa yang kita dengar dan kita yakini saudaraku, ketika kita lakukan dalam hidup kita, kita akan melihat keberhasilan yang bersumber dari Tuhan. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada pertolongan, ada mujizat. Pujian-pujian tadi mendukung ayat firman Tuhan ini saudara. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ada terobosan-terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Pengharapan kepada Tuhan tidaklah mengecewakan. Saudara ya, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Firman Allah katakan di dalam Ibrani 10, kita baca ini ayat terakhir saudara ya. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Firman Allah katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, saya percaya kalau firman Allah datang merupakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saudaraku, firman Allah itu ya dan amin. Jadi apa yang dia katakan di dalam firman Allah ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jadi di sini dikatakan sebab kamu memerlukan ketekunan, sebab sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan peroleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, saya percaya seberapa banyak kebutuhan-kebutuhan hidup saudara. Di dalam Tuhan, Dia sumber segalanya yang mampu menolong dan memberkati kita. Kesehatan mungkin saudara, ya. Banyak yang masih terpapar dengan COVID. Saudaraku, pengharapanmu kepada Tuhan tidak mengecewakan. Kuasa penyakit tidak akan berhak tinggal di dalam tubuh kita, saudara. Kenapa? Karena kita adalah milik Yesus. Kuasa penyakit tinggal kita usir di dalam nama Yesus, saudaraku. Ada kuasa di dalam nama Yesus yang akan melepaskan kita dari sakit penyakit itu. Yang penting di sini saudaraku, firman Allah katakan berdoa dengan iman dan pengharapan. Kita sudah tahu tadi apa yang diartikan saudaraku ya. Iman itu bagaimana, pengharapan itu bagaimana saudara ya. Sekali lagi saya mau katakan, iman berarti percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Artinya saudaraku, ketika kita mengimani kepada firman Tuhan, kepada Tuhan saudaraku, maka apa yang menjadi kerinduan kita pasti kita peroleh. Amin saudara. Nah, sedangkan pengharapan itu berarti menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan dengan tekun dan sabar. Jadi pengharapan inilah yang menolong kita, yang mendorong kita untuk terus-menerus berdoa. Baik siang dan malam hari saudaraku. Dan di situ kita akan peroleh kuasa jawaban doa dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi dua hal ini yang perlu Tuhan inginkan dalam hidup kita. Firman Allah katakan Dia akan datang kedua kali. Adakah Dia mendapatkan iman di bumi ini? Adakah pengharapan kita masih tertuju kepada Tuhan atau sudah bergeser, saudara? Nah, ini bahaya. Mari pagi hari ini ketika firman Tuhan berbicara tentang doa dengan iman dan pengharapan, kita mulai koreksi diri. Adakah pengharapan kita masih tertuju kepada Tuhan? Adakah iman kita, saudaraku? Di sini dikatakan iman adalah sesuatu, ya, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya.
Tuhan mau pengharapan itu ada di dalam kehidupan kita untuk menantikan jawaban pertolongan dari Tuhan dengan tekun dan sabar. Dan ini yang Tuhan mau. Kedua hal ini, saudaraku, firman Allah katakan bicara berdoa dengan iman dan pengharapan. Tuhan ingin lakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, agar kedua hal ini ada dalam hidup kita. Jadi iman dan pengharapan kiranya selalu ada dalam hidup kita. Sehingga apa yang merupakan kerinduan saudara, apa yang merupakan pergumulan saudara, apa yang merupakan impian saudara, saudara akan terima jawaban yang dari Tuhan, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman Allah ini. Mari kita yang ada pada pagi hari ini, kita mau katakan, Tuhan berikan imanku, percayaku atas janji-janji Allah ada di dalam hidupku. Berikan pengharapan itu di dalam kami tekun dan sabar menunggu jawaban Tuhan. Ini yang Tuhan, aku rindu ada dalam hidupku. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, sakit penyakit kita, saudaraku, persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan pekerjaan tuh kita, saudaraku, pasti Tuhan bereskan. Amin. Karena di dalam Tuhan ada jawaban yang pasti. Kuasanya terlebih besar. Menyanyikan pujian ini. Kuasamu terlebih besar. Amin. Yesus, Engkau dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasamu terlebih besar, jauh lebih besar dari persoalan kami. Engkau jauh lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan, Engkau yang besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita mau yakini, kita mau imani bahwa Tuhan punya kuasa yang besar dalam kehidupan kita, sanggup menolong, memberkati kehidupan. Tuhan mau
meminta dari kita memiliki iman dan pengharapan yang hanya tertuju kepadanya. Jangan bawa persoalan-persoalan kita pada hal-hal yang lain, saudara. Engkau akan mengalami kekecewaan. Engkau akan mengalami yang namanya kehancuran di dalamnya. Tapi ketika kita mau pandang Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan, iman kita hanya tertuju kepada firman dan kuasanya. Dan itu yang akan Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Pengalaman apa yang engkau alami saat ini, saat engkau mendengar firman? Adakah engkau berada di dalam masa-masa yang sulit, saudara? Kemudian keadaan saudara yang membawa engkau berada di dalam keadaan yang dikecewakan, mengalami yang namanya kekecewaan, saudaraku, mengalami yang namanya putus asa. Saudaraku, kalau engkau menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, engkau ingat bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus yang mampu memberi jalan keluar dalam setiap pribadimu, dalam kehidupan keluargamu. Engkau punya pengharapan yang tidak pernah dikecewakan. Hanya dari Tuhan yang akan mengerjakan itu dalam hidup kita. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan lebih jauh firman-Mu dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk melakukan setiap firman yang Tuhan mau dalam hidup ini. Supaya perjalanan hidup kami selalu memegang teguh firman-Mu. Kami selalu memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan. Di dalam kasih yang Allah beri dalam hidup kami. Dapat menghadapi keadaan yang sulit. Tapi tangan Tuhan yang tidak kurang panjang menolong akan memberkati kami keluar dari persoalan dan masalah, sakit, penyakit, persoalan-persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, dimanapun engkau berada. Tangan Tuhan yang akan turun tangan, menolong dan membereskan, mengerjakan pertolongan yang dahsyat dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, mereka yang mengikuti acara ini, mulai dari jemaat-jemaat Tuhan yang ada, mereka yang mungkin sementara di dalam perjalanan dimanapun mereka ada. Saat mereka membuka YouTube ini, Tuhan berkati mereka lewat pelayanan ini. Jamah mereka, lawat mereka satu persatu. Biar mereka dibekali oleh firman Allah yang akan membuka mata mereka dalam keadaan sulit apapun. Mereka tidak membawa persoalan ini kepada manusia, kepada dukun, kepada orang-orang yang pintar. Tapi mereka membawa kepada Tuhan adalah alamat yang tepat yang mampu menolong mereka. Itu sebabnya bangun dan buka mata, celikkan mata iman percaya mereka untuk memandang Tuhan dalam persoalan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sepanjang minggu berjalan ini, kemanapun kami pergi dan berada, baik kami yang ada di rumah, baik kami ada dalam perjalanan di tempat kerja, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, niat-niat buruk orang jahat, perkara-perkara yang mendatangkan kerugian, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan halaukan dari kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga apa yang kami dapatkan daripada-Mu kami kembalikan untuk puji muliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya umat-Mu akan melangkah di sepanjang minggu berjalan ini, ada di dalam jalan kebenaran-Mu, dan tangan Allah menolong kehidupan mereka, memberkati mereka. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sudah masuk dalam pelayanan ibadah online ini, mulai dari WL Singers, pemain musik, pemegang multimedia, kamera. Tuhan berkati kami semua, berkati dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup, baik makan, pakai, keuangan kami, masa depan kami percaya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mengerjakan perkara yang terbaik dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Pakai kami Tuhan, urapi kami, jadikan kami alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saudara kita, sekalipun ada di rumah, kita angkat tangan kita. Kita siapkan berkat dari Allah akan turun mengalir buat kita.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali kedua kali. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidupmu. Apa yang kau kerjakan berhasil, masa depan yang penuh harapan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Mengalirlah berkat Allah di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mengikuti acara ini.